di era baru. Oke, langsung saja nih ya. Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang erat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, budaya, dan politik. Sebagai dua negara besar di Asia ya Del ya, kolaborasi dan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan masing-masing ini sangat penting. Nah, dalam konteks ini, reformasi Tiongkok di era baru menjadi topik yang relevan untuk dibahas bersama. Jadi sejak akhir 1970-an, Tiongkok telah mengalami transformasi besar-besaran melalui serangkaian reformasi ekonomi yang dipelopori oleh Deng Xiaoping. Reformasi ini telah membawa Tiongkok dari ekonomi yang tertutup dan terpusat ya, menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Nah, pada era baru di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok terus melanjutkan reformasi tersebut dengan fokus pada pembangunan berkualitas tinggi, inovasi teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program China Dream yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping bertujuan untuk mencapai kebangkitan besar bangsa Tiongkok. Dan kita juga tahu ya bahwa Tiongkok ini beralih dari pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada investasi dan ekspor ke model yang lebih berkelanjutan dengan menekankan konsumsi domestik, inovasi, dan perlindungan lingkungan. Nah, pendengar, Tiongkok pun berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan atau R&D untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi tinggi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, 5G, dan energi terbarukan. Pemerintah Tiongkok juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup rakyat dengan memperkuat sistem jaminan sosial, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Juga kita tahu ada Belt and Road Initiative ya, atau BRI yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika melalui pembangunan infrastruktur dan proyek investasi. Oke, itu dia ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai dampaknya nih terhadap hubungan Indonesia dan Tiongkok, pendengar, reformasi Tiongkok di era baru ini menawarkan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Sebagai mitra strategis, Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini ya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan. Ini menarik investasi juga serta meningkatkan kapasitas teknologi dan inovasi. Tiongkok adalah salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia. Peningkatan hubungan ekonomi dapat membawa manfaat besar bagi kedua negara, termasuk peningkatan ekspor Indonesia dan transfer teknologi. Investasi Tiongkok ya dalam proyek infrastruktur di Indonesia seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik dapat mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Kolaborasi dalam bidang teknologi juga dapat membantu Indonesia ya mengembangkan sektor teknologi tinggi dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Namun meskipun ada banyak peluang ya, lagi-lagi tentunya pasti ada tantangan juga yang tidak terhindarkan ya dalam mengelola hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dalam konteks reformasi ini. Jadi dengan meningkatnya kekuatan ekonomi Tiongkok, ada risiko nih Del ya. Risiko persaingan yang lebih besar di pasar global yang dapat mempengaruhi industri lokal di Indonesia. Jadi oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan daya saingnya. Ya, kemudian juga terlalu bergantung pada investasi dan perdagangan dengan Tiongkok dapat menimbulkan risiko bagi kestabilan ekonomi Indonesia ya enggak ya? Di mana diversifikasi mitra dagang dan sumber investasi menjadi kunci untuk mengurangi risiko ini. Juga untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan kesempatan, beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh Indonesia adalah yang pertama, penguatan diplomasi ekonomi. Di mana pemerintah Indonesia dapat memperkuat diplomasi ekonomi dengan Tiongkok melalui dialog yang intensif dan juga pembentukan mekanisme kerjasama yang lebih efisien. Lalu yang kedua adalah peningkatan kapasitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada teknologi dan inovasi. Indonesia dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar siap bersaing di era digital. Lalu kemudian kerjasama dalam penelitian dan pengembangan. Kolaborasi dalam R&D dapat mempercepat transfer teknologi ya dan pengetahuan antara kedua negara, sehingga membantu Indonesia mengembangkan sektor teknologi tinggi. Juga diversifikasi ekonomi yang berikutnya ya, yakni dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain seperti pariwisata, pertanian, dan juga manufaktur berteknologi tinggi yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional. Baik, itu dia ya. Nah, salah satu contoh sukses adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ya, yang didanai oleh investasi Tiongkok. Proyek ini mendengar tidak hanya meningkatkan konektivitas antar kota,
wisata, tetapi juga membuka peluang pekerjaan dan transfer teknologi. Beberapa universitas di Indonesia telah menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi di Tiongkok untuk program pertukaran pelajar dan penelitian bersama. Hal inilah yang akan memperkuat hubungan akademis dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tiongkok merupakan pemimpin global dalam teknologi energi terbarukan, ya Del, seperti tenaga surya dan angin ya. Indonesia dengan sumber daya alamnya yang melimpah dapat bekerja sama dengan Tiongkok untuk mengembangkan proyek-proyek energi bersih. Ini tidak hanya akan membantu memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi emisi karbon. Kolaborasi di sektor TIK juga dapat mencakup pengembangan infrastruktur 5G tadi ya, kota pintar dan e-commerce. Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan teknologinya yang inovatif dapat menjadi mitra penting bagi Indonesia ya dalam mengakselerasi transformasi digital. Dan tidak hanya itu ya, peningkatan investasi di sektor manufaktur juga dapat membantu Indonesia mengembangkan industri yang lebih maju dan berdaya saing tinggi. Transfer teknologi dari Tiongkok dapat meningkatkan efisiensi produk dan kualitas produk Indonesia. Juga yang kemudian adalah meningkatkan pertukaran budaya ya dan promosi pariwisata antara kedua negara dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Ini tidak hanya memperkuat pertumbuhan sektor pariwisatanya saja, tapi juga akan memperkuat hubungan antar masyarakat dan memperdalam pemahaman budaya. Pemerintah Indonesia selain memperkuat sektor-sektor yang sudah kami sampaikan tadi, tentunya harus terus meningkatkan infrastruktur fisik dan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi asing termasuk dari Tiongkok. Dengan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik melalui reformasi regulasi, perlindungan hak kekayaan intelektual dan kemudahan berbisnis, tentunya akan meningkatkan kepercayaan investor asing untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Setuju. Ya, investasi artinya dalam pendidikan dan pelatihan vokasional yang berfokus ya pada teknologi dan inovasi ini akan membantu menciptakan tenaga kerja yang siap untuk menghadapi tantangan industri 4.0 ini ya. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan sosial yang kuat dan berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan, tentu ini akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Indonesia dapat meniru model zona ekonomi khusus atau SEZ Tiongkok ya, yang sukses untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah strategis. Melalui promosi investasi yang intensif, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi langsung dari Tiongkok dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, manufaktur, dan teknologi ya. Nah, membangun kerjasama yang lebih erat di bidang keuangan termasuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral dapat memperkuat stabilitas dan efisiensi dalam hubungan ekonomi kedua negara. Dalam konteks lingkungan dan sosial, banyak ini ya, Indonesia dan Tiongkok harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Lagi-lagi bagi Indonesia tentunya Tiongkok ini adalah mitra strategis ya. Hayati Nufus juga menyebut hubungan kedua negara yang sudah terjalin sejak lama, namun semakin erat dalam satu dekade terakhir semenjak disepakatinya kemitraan strategis komprehensif pada 2013 dan juga semakin intens melalui inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra atau Belt and Road Initiative ya, atau BRI. Nah, dalam hal perdagangan, Tiongkok merupakan mitra terbesar bagi Indonesia dari segi ekspor maupun impor. Demikian juga investasi dengan pemerintah Republik Indonesia mencatatkan modal asing asal Tiongkok mencapai 7,4 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang tahun lalu, menjadikannya penyumbang terbesar kedua setelah Singapura. Hayati juga mengungkapkan pendengar salah satu sisi positif investasi Tiongkok di Indonesia yakni adanya transfer teknologi ya, contohnya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diklaim sebagai yang pertama dari jenisnya di Asia Tenggara. Belajar dari teknologi baru tersebut, Indonesia diharapkan dapat mengembangkan infrastrukturnya sendiri di masa depan. Sisi menarik lainnya juga yang membuat investasi dari Tiongkok berbeda dari negara lain adalah banyak menyasar wilayah yang kurang berkembang, terutama yang ada di luar Jawa. Tentu ini akan menguntungkan ya bagi Indonesia dalam hal mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Nah, masih menurut Hayati pendengar, pertukaran antar masyarakat dan kebudayaan Indonesia Tiongkok ini masih dapat ditingkatkan lebih lanjut ya ke depannya, yang pada nantinya akan mendorong kerjasama ekonomi dan perdagangan. Itu dia.
Pendengar, reformasi Tiongkok di era baru mencerminkan komitmen negara tersebut untuk terus berinovasi dan berkembang dengan cara yang berkelanjutan ya. Dalam konteks hubungan Indonesia-Tiongkok, reformasi ini membuka peluang baru untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang. Melalui dialog yang konstruktif dan kerjasama yang erat, kedua negara dapat bersama-sama mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ya, dengan memanfaatkan momentum ini, Indonesia dan Tiongkok dapat membangun masa depan yang lebih sejahtera dan stabil bagi rakyatnya. Setuju. Dialog yang terus-menerus dan kemitraan yang saling menguntungkan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Oke, baik. Itu dia pendengar ya, informasi yang dapat kami sampaikan dalam Bincang Indonesia Tiongkok kali ini.